Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian. Kita ketemu lagi pada Uda Taufik nama channel. Ya, pada era COVID-19 ini sampai saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini tentu akan membuat kita sangat tergantung sekali kepada aplikasi. Apakah itu aplikasi yang kita akses pada Android kita maupun aplikasi yang Bapak Ibu operasikan melalui laptop di rumah. Nah, oleh karenanya kali ini saya akan membuat tutorial untuk penggunaan aplikasi Google Classroom, mana aplikasi ini akan sangat memudahkan sekali kita sebagai seorang guru untuk memberikan materi kepada siswa dan juga akan memudahkan siswa kita nanti dalam mengumpulkan atau membuat tugas dan mengumpulkan kembali melalui aplikasi Google Classroom ini. Nah, penasaran seperti apa aplikasi Google Classroom ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah mengunduh atau mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Classroom-nya di Play Store. Nah, ini karena memang sudah di-download. Kalau sudah, kita bisa langsung buka pada aplikasinya. Nah, ini dia. Ini kebetulan memang sudah ada beberapa kelas yang saya buat. Nah, bagaimana dengan kelas baru atau kita membuat kelas baru? Kita ambil pada bagian tambah ini. Ya, Bapak Ibu klik pada tanda tambah, kemudian gabung ke kelas. Ini untuk siswa nanti setelah pinnya Bapak Ibu bagikan. Kemudian untuk kita sekarang kita buat kelas dulu, kelas baru. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini nama kelas kita buat umpamanya nama kelas 81. Di bagian ini kita bisa buat semester. Kita bikin semester 1 ditambah dengan tahun pelajaran 20/21. Nah, pada bagian mata pelajaran misalkan saya buat BK saja ya, mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kemudian kita pilih pada bagian buat ini. Nah, setelah selesai pembuatan kelas, Bapak Ibu tinggal bagikan kode kelasnya kepada siswa agar siswa kita bisa segera bergabung di kelas. Caranya untuk mengklik pada bagian pengaturan, kemudian kita pilih pada bagian umum. Ini ada kode kelas atau PIN. Nah, setelah kita lihat, kita klik tahan saja di sini. Kemudian dengan otomatis akan langsung disalin atau di copy. Nah, setelah di copy, Bapak Ibu bisa langsung share atau kirim di grup kelas ya. Kita umpamakan ini kelas 81 tadi, tinggal kita klik tahan di sini, kemudian tempel. Nah, bisa juga kita tambahkan beberapa perintah. Selanjutnya, untuk memeriksa sudah berapa anggota grup atau siswa Bapak Ibu yang bergabung di kelas, kita bisa buka kelasnya dan lihat pada bagian anggota. Nah, Bapak Ibu bisa lihat siapa saja dari siswa kelas 7-10 yang sudah bergabung di classroom yang Bapak Ibu buat.
Kemudian kalau dirasa siswa yang masuk sudah cukup atau sudah semua siswa Bapak Ibu berada di grup, kita ingin memberikan tugas lagi, akan memberikan tugas kepada siswa dengan cara klik saja pada bagian tugas ini ya, pada bagian tugas kelas kita klik, kemudian tambah, pilih bagian tugas. Nah, ini tugas yang akan Bapak Ibu berikan, bisa juga berupa ya judulnya kita buat di sini, kemudian Bapak Ibu deskripsikan di sini tugas apa yang akan Bapak Ibu kirimkan. Nah, sekarang kita misalkan Bapak Ibu akan mengirim satu foto kepada siswa untuk dibuat sebagai tugas. Nah, caranya kita klik pada classroom tadi, kemudian kelas yang dituju, pada bagian tugas kita buat tambah, kemudian tugas. Nah, di sini kita bisa pilih ya, ini untuk memasukkan beberapa file, bisa ini dari drive atau link, juga file. Sekarang kita pilih file dulu. File karena kita akan mengirim tugas dalam bentuk gambar, umpamanya kita klik saja di sini. Kemudian kita tunggu sampai gambar tadi bisa masuk. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, ini foto yang akan Bapak Ibu kirimkan sebagai tugas. Nah, pada bagian judul misalkan dibuat gaya belajar, sesuaikan dengan tugas atau materi apa yang Bapak Ibu bagikan, kemudian deskripsikan di sini. Umpamanya silahkan Ananda kerjakan bla 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 sampai semuanya. Karena Bapak Ibu umpamanya mengajar atau grup yang Bapak Ibu buat kelasnya sama, kelas 7 umpamanya atau kelas 8, ada 5 kelas, ingin Bapak Ibu kirim tugasnya secara bersamaan, tinggal klik saja pada bagian kelas tadi. Nah, kita klik selesai, otomatis 5 kelas akan bersamaan terkirim nanti tugas yang Bapak Ibu buat. Kemudian kita pilih pada bagian tambah ini ya. Nah, kemudian ini dipilih untuk mengirim atau menugaskan siswa. Kita pilih tugaskan, maka siswa nanti akan dapat menerima tugas yang Bapak Ibu kirimkan saat ini. Sekarang Bapak Ibu ingin menyampaikan materi karena pembelajarannya daring. Bapak Ibu sudah masukkan videonya misalkan di YouTube. Bapak Ibu bisa kirim linknya saja di kelas yang sudah Bapak Ibu buat di Classroom tadi. Umpamanya ini channel kita sudah ada beberapa video pembelajaran yang kita memasukkan atau upload di YouTube. Kita bisa kirim linknya saja, kita bagikan di Classroom kita tadi. Nah, pada bagian ini setelah kita pilih Classroom, kemudian ya kita pilih di sini, kita ulangi sedikit, kita pilih di sini bagikan ya, bagikan link. Nah, ini dia. Kemudian setelah klik bagikan, kita pilih Classroom. Nah, pada bagian Classroom ini kita pilih buat tugas seperti tadi, tugas. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dapat melihat bahwa link tadi sudah masuk di tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, judul secara Bapak Ibu bisa misalkan tugas 1, tugas 2 atau seterusnya. Kemudian di deskripsi ini bisa berupa perintah atau pertanyaan dan segala macam yang Bapak Ibu inginkan nanti Bapak Ibu berikan kepada siswa.
Dan setelah selesai tugas Bapak Ibu bagikan, kita bisa mengecek kembali apakah tugasnya sudah sesuai kita kirimkan kepada siswa atau belum. Kita lihat pada bagian petunjuk. Ini bisa kita klik sesuaikah video yang kita kirim kepada siswa atau belum. Ya, sudah selesai, sudah sesuai. Kemudian setelah beberapa siswa mengerjakan, siswa bisa kita klik pada bagian tugas yang dibuat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sudah 6 siswa ya. Sudah 6 siswa yang membuat atau menyerahkan tugasnya kepada saya. Kemudian kita bisa cek siapa, umpamanya Devina Putri. Dia sudah mengerjakan tugas dan difoto kemudian dikirim ya berupa gambar yang ada. Ya, ini caranya. Kemudian bagaimana cara pemberian nilai? Bapak Ibu bisa beri nilai langsung di sini umpamanya 85 dan kirim kembalikan kepada siswa. Kemudian siswa sendiri pun bisa melihat seberapa nilai yang telah didapatnya dari tugas yang dia kirim.